Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap sehat-sehat saja ya. Kembali lagi dengan gue di sini dan Fars Media. Pada video kali ini gue mau sharing kepada kalian bagaimana jika kita ingin menjalankan kode Igniter 4 dengan menggunakan aplikasi XAMPP. Dan pada video kali ini gue juga menjelaskan sedikit apabila kita ingin menjalankan project di lokal kita dengan menggunakan vHost. Oke, pada video sebelumnya gue udah coba sharing kepada kalian tentang apa saja sih yang perlu disiapkan apabila kita ingin menggunakan kode Igniter 4. Dan pada video itu gue mencoba menjalankan CI 4-nya itu dengan menggunakan local server development bawaannya dari CI 4. Oke, langsung aja ya. Simak terus video dari Fars Media. Oke, ini adalah hasil akhir apabila kita telah berhasil menjalankan CI 4 dengan menggunakan aplikasi XAMPP. Dan yang membedakan daripada biasanya adalah di sini gue coba menggunakan vHost untuk menjalankannya. Nah, di sini nih, kita lihat di sini biasanya pada umumnya kalau misalkan kita mengerjakan project di lokal itu kita mengaksesnya kan seperti ini ya, localhost, kemudian misalkan gue menjalankan pet localhost dari ini ya, aplikasi Fars App ini ya, kemudian Fars App, nama projectnya ya biasa ya kan, kemudian public karena ini CI 4. Nah, yang mana localhost ini adalah menandakan kita menjalankannya dari lokal, biasa di XAMPP ya. Fars App ini folder projectnya yang ada di htdocs XAMPP-nya, kemudian public karena di sini CI 4 itu index.php-nya ada di dalam folder public, maka harus diakses ke publicnya. Nah, tapi pada video ini gue mencoba sharing kepada kalian bagaimana sih cara men-setting vHost ini. Jadi seakan-akan web di lokal kalian itu sudah memiliki domain atau subdomain. Nah, jadi seperti ini ya, kelihatan lebih real jadinya. Oke, langsung aja ya. Jadi apa saja sih yang perlu kalian siapkan atau dikonfigurasi? Pertama-tama kalian harus pastikan bahwa XAMPP-nya sudah berhasil jalan, terutama yang Apache-nya ya. Nah, ini sudah berhasil jalan. Kemudian biasanya kan pada umumnya kalau misalkan project di localhost itu diletakkan misalkan di folder XAMPP-nya, kemudian di htdocs. Nah, ini ya. Nah, di sini gue mencoba memindahkan project gue ini di directory atau di folder lain atau di drive lain. Ya, misalkan kita ingin meletakkan, kita copy ininya, projectnya ya, Fars App ini ke di sini nih, folder devs yang ada di drive Fars Media, kemudian devs. Nah, di Fars Media kemudian devs. Kita paste di sini, kita copy projectnya di sini atau kita pindahkan. Kemudian project ini belum bisa diakses oleh XAMPP. Kenapa? Karena adanya permission dari direktorinya itu sendiri. Jadi perlu ada konfigurasi tambahan. Apa saja sih yang perlu dikonfigurasi? Pertama, apabila kita ingin menggunakan vHost, kalian harus membuka ini nih, file host ini, yang mana letaknya ada di Windows, System 32, drivers, etc, kemudian host. Jadi ada di, kita coba di sini ya, di C ya, kemudian Windows, kemudian ke System 32, kemudian ke drivers, kemudian etc. Nah, ini host. Kalian klik kanan, kalian buka dengan notepad karena ini membutuhkan akses user administrator. Nah, ini kan gue udah user administrator nih. Biasanya ini kalau gue save udah bisa. Biasanya kalau masih user biasa diminta akses ke user administratornya, biasanya sih gitu. Dan ini gue udah coba tadi yang di awal contohnya ya, gue udah coba buat vHost dengan nama farsapp.id. Nah, sekarang kita coba tambahkan lagi satu, misalkan 127.0.0.1. Ini adalah IP loopback dari localhost ya. Kemudian misalkan nama domainnya itu farsmedia.co.id. Nah, seperti ini. Kemudian kalian save. Selanjutnya kita konfigurasi di aplikasi XAMPP-nya ya. Itu ada di file ini. D, karena di sini gua menggunakan XAMPP-nya ini ada di D yang jalan ini ya.
XAMPP apa sih? Kemudian conf extra httpd vhost.conf. Ini pasti ada sih kalau misalkan kalian telah berhasil menginstal XAMPP-nya. File ini pasti ada. Kemudian kurang lebih nanti keluarnya seperti ini. Dan kita konfigurasi lagi di sini di bawahnya. Sebenarnya secara default itu buat vhost sih cukup kayak gini. Nih gue copy ya. Ini sebenarnya yang ini bawaan dari XAMPP-nya nih, kayak contoh lah ibaratnya. Nah, yang bawah ini yang udah gua konfigurasi sih, yang tadi buat farsapp.id itu. Nah, sekarang kita kopikan di bawah dari contohnya ini ya. Kemudian virtual host 80, portnya 80, XAMPP-nya karena jalannya di port 80. Nah, ini. Kemudian server web admin ini biasanya sih gue diemin aja, terserah kalian sih mau gimana. Kemudian ini yang penting, dokumen rootnya. Dokumen rootnya harus kalian arahkan ke sini. Karena si CI4 itu ada di public ya, index.php-nya, karena setiap kode igniter mungkin dari framework lain itu pasti akses pertamanya itu ini dulu ya, index.php-nya dulu. Maka dari itu kita harus mengarahkannya ke public ini nih. Dari drive E hingga ke public. Berarti kita coba ya. Berarti ada di sininya kemudian XAMPP, sorry bukan XAMPP karena ada di luar ya, ada di kemudian apa ya gue lupa, first media gue copy aja deh. Nah, ininya diganti ya ke arah sini. First media dev first app public. Oke, cukup seperti ini. Kemudian server name-nya itu dari sini. Ini kita kopikan ya. Harus sama dengan yang di sini. Kita ingin server name-nya itu adalah ini, firstmedia.co.id. Kemudian error log-nya ini terserah kalian, mau kalian ubah atau kalian diemin juga nggak apa-apa. Ini ya buat log error, nanti disimpannya di situ gitu sih intinya. Oke, kita cobain ya. Ini udah bisa jalan apa belum? Kita save. Kemudian biasakan apabila kalian setelah edit konfigurasi dari XAMPP itu, entah file apapun itu, kalian restart. Kalian stop, kalian start lagi. Oke, ini udah bisa ya sebenarnya. Coba bisa diakses gak sih ya? Kita coba copy, kan aksesnya tinggal dari subdomain ini aja, domain ini. Ini kita akses di sini. Oke, masih akses forbidden. Nah, seperti yang gue bilang di awal nih, kan karena di sini kita meletakkan projectnya itu nggak di folder htdocs. Nah, makanya itu ada yang namanya permission dari direktorinya. Nah, gimana sih kalau misalkan ingin memberi aksesnya? Nah, kalau di Windows itu seperti ini. Nah, ini berbeda nih antara Windows dengan Linux sebenarnya untuk memberikan permission. Kalian tambahkan bagian yang ini nih, gue udah coba contohin ya, gue udah nyoba sebenarnya. Dari directory yang ini. Ini adalah untuk memberikan akses kepada XAMPP untuk mengakses directory tertentu. Tepatnya di sini gue mau kasih akses ke XAMPP itu untuk mengakses dari directory ini. Ini kita kopikan, kita pindahkan ke sini. Directory ini kita izinkan untuk diakses semuanya. Jadi bisa upload, nanti bisa write juga, bisa read juga, gitu sih intinya. Nah, sebenarnya cukup ini aja sih. Yang ini. Yang ini biarkan default aja ya. Kalian mau kulik lagi juga boleh sih. Tapi gue biarkan default ini. Pada intinya sih ini memberikan akses kepada XAMPP untuk mengakses directory ini. Kemudian kita save lagi. Kemudian kita restart lagi. Oke, udah berhasil ya. Sekarang kita jalankan lagi nih. Kan tadi ini access forbidden, kita reload. Nah, di sini kita telah berhasil nih menggunakan vhost-nya nih dan menjalankan CI4 dengan menggunakan XAMPP nih. Nah, gitu. Oke,
Mungkin sekian video dari Fars Media tentang cara menggunakan CI4 dengan menggunakan XAMPP atau menjalankan CI4 dengan menggunakan XAMPP dan vHOST. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kritik atau saran atau pertanyaan bisa kalian tanyakan lewat kolom komentar ya. Nanti kita coba diskusi, karena sebenarnya gue CI4 ini juga masih belajar. Jadi apa yang gue udah coba pelajarin, gue coba sharing lagi ke kalian. Semoga video ini bermanfaat, dan menurut kalian apabila video ini bermanfaat, bisa kalian share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk like serta subscribe channel dari Fars Media ya. Dan cukup sekian dari gua, dan bye-bye.